Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Dilfa Channel. Teman-teman, sore hari ini saya mau bahas tentang masih mobil Grand Extra ini. Sudah lama kita tidak perawatan dan usam sekali, dan ada sedikit gangguan dengan remnya. Sepertinya blong. Saya belum tahu seperti apa sebenarnya gangguannya. Apakah kampas remnya ataupun master rem atas atau master rem yang ada di dalam tromol belakang. Teman-teman, jangan lupa berikan komentar, like video ini, kemudian share, kemudian subscribe ke channel bagi teman yang belum. Kemudian khusus di video ini dan video-video sebelumnya juga mohon berikan saran bagi saya untuk kita apain mobil Kijang ini sehingga remnya tidak penuh. Kita lihat di jalan seperti apa, ikutin terus. Ini gas, ini rem, dan ini kopling. Kopling udah kita perbaiki kemarin di video sebelumnya. Kita lihat, nah sampai mentok, jadi ngempos, remnya ngempos. Nah kalau kita kocok sekali, kalau kita tekan sekali, dia sampai mentok ke karpet mobil. Dan kalau kita kocok baru ketahan dia, ini udah keras. Nah sebenarnya apa gejalanya? Coba kita hidupin. Kita coba hidupin. Nah, lihat sampai mentok. Oke. Kalau cocok sekali, 2 kali, 3 kali. Nah seperti ini kalau kita melakukan perjalanan jauh, ini sangat berbahaya, teman-teman. Yuk kita coba jalan. Gigi mundur. Tuh sampai mentok, biasanya nggak mentok seperti itu. Oke, nah ini baru mundur aja. Nanti kita coba tes di jalan besar, karena beberapa hari nanti dalam minggu ini, mungkin di akhir bulan ini memang udah akhir bulan, kita akan melakukan road trip jarak jauh. Jadi dari Aceh Jaya ke Banda Aceh, kemudian dari Banda Aceh menuju ke Aceh Timur, Perlah, kemudian kembali lagi ke Banda Aceh dan Aceh Jaya. Otomatis perkara rem ini harus segera tuntas. Teman-teman, mohon berikan komentar teman-teman di bawah. Sebenarnya ini gangguan apa? Kita akan jalan. Oke, jalan. Ini udah menurun. Nah kalaupun berhenti dia setengah aja, jadi tidak begitu, ini tidak padat. Kita tes jalan jauh. Ini rame, teman. Nah kalau lama-lama kita tahan, lagi jalan kita tahan, dia ngempos terus seperti itu. Jadi sangat berbahaya kalau kita berada di tanjakan seperti ini. Sangat berbahaya ketika kita mengemudi di jalan tanjakan. Tiba-tiba macet, tiba-tiba kita harus berhenti pada saat tanjakan ataupun menurun. Kalau kondisi rem seperti ini berbahaya. Nah bisa jadi saat saat kita menunggu antrian untuk menanjak, kita lagi berhenti, bisa jadi mundur dan bisa menyebabkan
kecelakaan yang tidak kita inginkan. Kemudian kalau kita lagi turun, tiba-tiba kita harus berhenti dan remnya belum seperti ini luar biasa teman-teman. Makanya saran saya ketika ada gejala-gejala seperti ini, segera, ini adalah istilahnya kerusakan yang sudah ada di depan mata, kerusakan ringan yang bisa mengakibatkan fatal, mengakibatkan kerugian besar bagi teman-teman yang punya mobil tentunya. Begitu teman. Setelah ini kita akan rem. Oke, akan berbelok, kita cari jalan yang singkat untuk pengetesan. Oke, lumayan sepi, coba kita rem. Lama-lama mentok, dan kalau udah mentok itu bisa jadi dia cengkeramannya lepas lagi, seperti itu teman-teman. Kalau lama kelamaan mentok, cengkeraman lepas dan remnya tidak pakem lagi. Kita cek dimana sebenarnya. Ini ada master rem atas teman-teman. Nah, coba kita cek apakah ada merembes di sini. Kalau merembes, dia berarti seal karetnya dalam nih sudah mulai aus. Jadi minyaknya yang ada di sana itu, yang ada di dalam booster rem di sana, dan dorong sini. Tapi sepertinya dia tidak keluar ke dalam. Kita coba buka. Nah, ini teman-teman. Ini booster rem. Nah, sepertinya ini ada rembesan nih. Nah, kita harus teliti, bautnya ini agak basah. Berarti ada sesuatu yang tidak beres di dalam sini. Dan kemarin ini juga pernah merembes juga. Nih. Cek. Nah, secara ini kita lihat memang sedikit berkurang, tapi sedikit banget berkurang. Ini kemungkinan mungkin ya keluarnya dari sini, nguap ya, karena belum begitu parah seal karet yang ada di dalam itu. Sama seperti master kopling ini. Tapi dengar-dengar sih dia ada dijual kitnya aja yang di dalam sini. Kalau ini belum makan, sepertinya baru, saya ada label, tapi katanya ada dijual kit yang di dalamnya. Apakah kita ganti sendiri atau kita bawa ke bengkel? Nah, itu serunya Kijang, bisa kita ganti sendiri. Nah, minyaknya di saringan ini, minyaknya keruh. Oke. Nah, kalau kita lihat dari saringan ini ada kotoran. Kotoran ini berasal dari ada sesuatu bahan di dalam itu yang sudah terkikis, sehingga terjadilah kotoran seperti ini. Nah, ini artinya ada yang terkikis di antara master rem itu, ada yang terkikis, udah ada yang rusak, udah aus, seperti itu. Nah, ini tetesannya, minyaknya luar biasa hitam. Nah, teman-teman, kalau saran saya, menurut saya sih, ini mobil ini masih bisa dikendarai, tapi hanya oleh orang-orang tertentu aja. Jadi kalau ada teman minjam atau saudara minjam, itu terlebih dahulu harus kita kasih tahu kendalanya. Kalau enggak, mereka nggak bisa menyesuaikan dan bisa menyebabkan fatal. Nah, kalau sendiri mungkin bisa dirasa-rasa dengan, kalau mau ngerem bisa dikocok terlebih dahulu, atau sudah ngerti. Udah kondisi seperti ini hati-hati teman-teman, hati-hati dalam perjalanan, apalagi perjalanan jauh, itu bisa-bisa ini makin tambah parah. Kalau sudah parah, nah itu mengakibatkan penyesalan bagi Anda. Kenapa penyesalan? Sekarang kita berada di contohnya di kampung atau di kota yang spare partnya mudah, dengan 50.000 ataupun 100.000
dan bisa kita ganti sendiri. Kalau hanya kijang ini lebih murah, tapi juga tidak kita ganti. Nah, dalam perjalanan nanti penyesalan akan mengikuti Anda, teman-teman. Apakah saya akan ganti sendiri kud kofling ini, kud master rem atas ini, atau saya akan bawa ke bengkel? Mohon komentarnya, teman-teman. Terima kasih sudah menonton Dilva Channel, dan mohon berbagi di kolom komentar yang belum saya sampaikan, belum lengkap saya sampaikan. Mohon teman-teman melengkapi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum subscribe segera subscribe Dilva Channel.